Ikhlas lillahi ta'ala, apa ini kan baru diuji sama yang kuasa gitulah, kita pasrah lah. Mengalami musim pandemi ini, ya seperti saya tiap hari kan cari nafkah Mas, besok buat makan. Mau nggak mau kita harus ikhlas dan legowo Mas, masalahnya keadaan. Kita kan semuanya kan terdampak tuh Mas. Jadi kalau kita misalnya mau bereng siapa? Mau kita mau minta siapa? Barangkali yang diminta itu kan nggak ngasih, ya kita harus sabar Mas. Ya sabar aja lah, kita kan ya baru diuji sama yang di atas toh. Dan corona tuh hilang dari Indonesia, cepat kembali lagi normal lagi, orang Indonesia bisa kerja bidangnya masing-masing, guyub rukun tentrem ayem loh jinawi. Nama saya Pak Wito, tukang becak Yogyakarta sini, becak sudah 30 tahun. Jadi saya dulu becaknya becak ontel, sekarang pakai bentor, kan mengikuti zaman Mas ya. Dari gadis sampai sekarang Mas, ya dulu pernah jualan jamu keliling. Tapi yang lebih lamanya jualan kopi-kopi ini. Malioboro sendiri itu kan adanya kan tamu Mas, tamu dari luar. Itu kan segala wisata kan masuknya Malioboro. Jadi kalau nggak ada tamu ya mungkin kan usaha kecil menengah ke atas kan nggak ada pemasukan Mas. Aturannya yang berbeda daripada yang kemarin itu lebih sekarang Mas, lebih ketat sekarang. Sekarang kan banyak penyekatan. Lalu pengunjung-pengunjung dari manapun mau masuk Jogja kan agak susah. Jadi kita pemasukannya kan dari tamu Mas. Kalau nggak ada tamu kita nggak bisa narik, gitu loh. Ya sulit banget Mas cari uang ya. Ayah bapaknya kan nggak narik, kan naik beca tuh. Cuma saya sendiri yang cari uang. Ya dampaknya keadaannya sepi, cari uang susah nih loh. Mengalami musim pandemi ini, ya seperti saya tiap hari kan cari nafkah Mas, besok buat makan. Tapi terasa ya sakit Mas, tapi bagaimana lagi, ini kan dari pemerintah. Jadi saya sendiri, semua dunia jadi kena semua. Jadi memaklumi, jadi bisa menerima lah. Saya orang-orang kecil menerima. Cuma satu hari itu nggak pastilah, kalau rame 50, kalau nggak sampai begini cuma 30, 35 seharinya. Sehari Bu dapat berapa kilo? Tadi itu baru 7 kilo sepi sekali Mas, tapi di sana masih ada yang 5 kilo ada. Sekarang Mas ya nggak narik, nanti buat makan bagaimana? Nanti belum ini buat nyicil ini dan itu nggak bisa dapat uang. Jadi saya ya bisa menerima, ya agak pusing, ya gimana lagi ya, kenyataan itu Mas. Jadi mau tulung-tulung, blusuk-blusuk di jalan, tidak ada yang orang nolong. Karena ya jadi ya dikuat-kuatin imannya aja. Yang penting tawakal, sehat selalu, keluarga, tidak ada sakit ya Mas ya. Alhamdulillah bisa ngasih nafkah anak-anak walaupun jualan kayak gini lah. Sehari itu sampai? Ya paling 30 ya 50 udah sama masak gitu loh, buat masak gitu loh. Saya tiap bulan ini nyicil utang ini, ikut arisan ini, tapi tiap hari nggak bisa dapat pemasukan, itu bagaimana lagi? Saya bisa menerima, tapi ya bagaimanapun lah caranya, gimana nanti
pinjam ini nanti besok dikembaliin. Nah gitu, saya di muter-muter gitu. Sehari itu kalau rame sampai 20 kilo, 30, tapi kalau sepi begini cuma punya 15 kilo, 20. Makan ibu sehari-hari kemana? Makannya sehari-hari ya itu makannya itu dapat begini 15-20 buat makan, sisanya ya buat ini pulang buat itu ngasih cucunya. Kalau cucunya ada yang SMA, SMP di Jombor itu, masih TK. Karena apa ini? Neneknya udah begini, bapaknya sudah meninggal, nggak ada yang bantu. Kalau orang dagang itu nyewa tempat buat barangnya, itu 1 bulan berapa nggak tahu. Nanti orang yang dorong itu yang bayar gitu. Jadi semua gitu mas. Orang lesen-lesen itu jadi gimana ya? Ada juragannya ya semua hidup lah gitu loh. Jadi kalau ada pandemi gini, normal lagi orang nggak ada yang nganggur. Kalau gini banyak pengangguran mas, menambah kemiskinan kalau gini terus. Oh iya, menambah kemiskinan, tidak menambah. Takutnya nanti berdampak kriminal meningkat. Ah ya gitu. Ini masih mas, alhamdulillah masih kuat mas. Baik-baik semua, masih tuh. Kalau kemarin-kemarin sebelum COVID, kami ya cukup lah untuk biaya hidup sehari dan keluarga cukup, alhamdulillah cukup. Tapi kalau sekarang gratis turun 80%, nggak ada pendapatan sama sekali terus terang. Yang nggak ada pendapatan, jenengan untuk memenuhi kebutuhan keluarga gimana mas? Ya sabar mas, kita harus menunggu sabar, entah sampai kapanpun kesabaran kita. Lama habis mau gimana lagi mas, uang ini ya juga merata toh, nggak kita sendiri, teman-teman semua merasakan. Kalau masalah bansos, BLT dan seterusnya itu mas, itu nggak semua merata mas. Jadi minta tolong yang di atas itu menelusuri ke bawah, itu loh mas. Jadi benar-benar didetail. Jenengan sendiri? Kalau saya dapat, alhamdulillah dapat. Oh berarti nggak semuanya dapat? Nggak semuanya dapat. Kalau saya sendiri alhamdulillah dapat. Tapi banyak mas yang nggak dapat juga banyak. Sebenarnya cara dapatnya gimana sih mas? Syarat-syaratnya? Kalau cara syaratnya itu dari KK, KTP mas. Bantuan tuh, mas, itu nggak sama ya mas, nggak semua ya. Saya aja nggak dapat bantuan. Saya orang tukang becak, saya penduduk kota sini, nggak dapat bantuan. Nggak merata mas. Jadi ini kan gimana ya? Tahu-tahu dari Pak Pos ambil uang 2.600.000. BLT itu loh mas, bantuan langsung tunai itu loh. Wah enak sekali tuh. Ada lagi orang daerah saya tuh tanya Bu Lurah, Bu, nah itu teman tetangga saya tuh orang kaya dapat bantuan. Saya orang nggak punya mah nggak dapat bantuan. Bu Lurahnya jawabannya gitu. Saya nggak tahu Bu ini dari pusat gitu. Saya dengar hati saya itu tertawa itu loh. Saya aja nggak mau tanya, itu orang perempuan itu tanya itu loh. Jadi batin saya tertawa itu loh mas. Oh ini dari pusat, saya nggak tahu bulurannya gitu. Harusnya tahu semua lah mas. Sekarang gini mas Jam, mau pemilihan umum pilpres saja, orang di mana tahu semua teman, datanya ada RT, RW, kelurahan, kecamatan tuh tahu semua. Kan ini kerjanya Pahit, Rekoso, tukang becak itu, kan datanya tahu semua. Tapi orang-orang itu nggak gitu loh, nggak tahu itu loh mas. Kenyataannya itu nggak merata. Nggak merata, betul. Nggak merata, saya tidak dapat bantuan apa-apa. Uang, ya uang nggak dapat, nggak dapat ya tuh. Jadi gimana ya tuh? Saya satu-satunya ya ada, saya orang kota, KTP kota, nggak dapat. Tapi saya nggak mau tanya ke orang, nggak tanya, ya udah. Ya sabar aja lah, kita kan ya baru diuji sama yang di atas toh. Ya cepat dibuka PPKM-nya biar pada kita kan merasakan dulu piknikan pakai sepeda becak-becak itu. PPKM bolehlah diperpanjang. Tapi masyarakat kecil, Boyo yang di sana-sana itu yang mau kunjung ke Jogja, minta tolonglah diperbolehkan. Asal prokes, itu aja. Seperti kemarin itu loh mas, yang penting prokes. Kunjunglah ke Malioboro.
jangan disekat terus, jangan di PPKM terus. Pengunjung-pengunjung kan intinya kan jenuh di rumah, kepengin ke Malioboro. Yang penting apa? Prokes, harus prokes. Sekarang mau gini-gini orang kita nggak punya doyo apa-apa toh Mas. Nah, jadi gimana ya? Ya diikuti pemerintah aja. Nah, kalau bisa ya segeralah nggak usah diperpanjang gitu loh Mas. Kalau orang kecil loh, kan kasihan toh Mas sama orang-orang jualan diperpanjang gitu loh. Mau nggak mau kita harus ikhlas dan legowo Mas. Masalahnya keadaan. Kita kan semuanya kan terdampak tuh Mas. Jadi kalau kita misalnya mau bereng siapa? Mau kita mau minta siapa? Barangkali yang diminta itu kan nggak ngasih. Ya kita harus sabar Mas. Kalau PPKM itu harusnya jangan sampai nutupi pariwisata Mas. Jadi wisata itu bisa datang gitu loh Mas. Jadi nanti perbatasan waktu aja seperti kemarin itu kan perbatasan waktu Mas, jam 9 tutup semua gitu loh Mas. Jadi orang bisa cari nafkah lah Mas. Jadi dibatasi waktunya aja Mas. Jadi nggak usah penyekatan nggak gitu. Jadi ini aja. Jadi nggak penyekatan tapi waktunya Mas. Jadi seperti pagi jam 3 tutup. Kalau yang sore lesehan itu jam 12 tutup. Jadi ada toko-toko ini jam 9 tutup seperti kemarin Mas, itu bagus tuh. Tapi terus malah ini malah lebih parah saya. Waduh, ini malah nggak bisa cari uang itu, saya mau lapar ya itu. Kalau pembatasan waktu kan enak itu Mas, masih bisa cari uang. Pagi sampai sore bisa cari makan gitu Mas. Mudah-mudahan PPKM, penyekatan dibuka, dan seluruh masyarakat Indonesia, marilah kita ikuti prokes. Semoga pandemi ini cepat pulih, cepat hilang dari muka bumi Indonesia aja. Yang penting kita ikutilah aturan pemerintah, terutama prokes. Yang penting lah, ingatlah rakyat kecilmu. Kamu yang di atas jangan angklung-angklung. Ingatlah rakyat kecilmu. Rakyat kecilmu lebih membutuhkan. Mudah-mudahan corona itu hilang dari Indonesia, cepat kembali lagi normal lagi. Orang Indonesia bisa kerja bidangnya masing-masing, guyub rukun tentrem ayem loh jinawi. Ya, itu aja Mas, merdeka Indonesia.